dengar berita di luar sana bahwa aku orangnya cukup hemat dan lain sebagainya. Tapi aku selalu berusaha ya ngasih tahu teman-teman, ngasih tahu masyarakat di rumah bahwa aku nggak mau munafik. Bukan berarti aku tidak punya barang mahal atau tidak pernah membeli barang mahal, tapi lebih ke aku tuh tipe orang yang sangat memikirkan apa yang aku beli dan juga tidak foya-foya. Tentu kalau aku udah kerja keras selama bertahun-tahun dan ingin membeli sesuatu yang dianggap mahal, aku akan melakukannya karena aku merasa bahwa aku udah bekerja keras cukup untuk layak membeli sesuatu yang dianggap mahal. Cuman itu bukan suatu hal yang aku lakukan setiap bulan atau bahkan setiap tahun, karena aku percaya bahwa saat Tuhan memberikan kita kesuksesan dan pendapatan yang luar biasa, itu seharusnya nggak hanya dipakai untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain. Apalagi kan kita tinggal di Indonesia ya, nggak bisa dipungkiri negara kita masih negara yang berkembang. Nggak semua orang punya privilege atau kemudahan hidup yang sama. Banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang masih banyak sekali kekurangan dalam hidupnya, bahkan setiap hari ngerasa anxiety atau kegelisahan karena mungkin nggak tahu besok mau makan apa. sorry. Ulang dari kalimat. Oke, banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang nggak se-privilege kita, mungkin masih memiliki kegelisahan yang luar biasa, besok mau makan apa, tinggal di mana, gimana bayar tuisi untuk anak sekolah. Dan dengan kesadaran ini, makanya aku memilih untuk mempergunakan uangku nggak hanya untuk investasi atau bisnisku, tapi juga kegiatan sosial. Karena walaupun aku tahu aku nggak mungkin sanggup nolong satu negara, kayaknya dalam hidup kalau kita mampu bantu 1, 2, 10, 100 orang, why not? Kita lakukan yang kita mampu aja, karena bisa ngerubah atau memberdayakan satu orang aja itu udah menurut aku pahala yang luar biasa gitu. Jadi ya aku berusaha jujur aja sih, sebagai entertainer, sebagai public figure, barang mahal pasti punya, tapi aku percaya bahwa nilai diri aku tidak didikte oleh barang-barang yang aku miliki. Dan untuk anak muda Indonesia di luar sana, kadang-kadang aku sedih karena banyak sekali yang kita lihat di sosmed adalah, oh kalau sukses berarti rumahnya harus megah dan mewah, kalau sukses berarti mobil mewahnya harus 10, kalau sukses berarti barang brandednya harus berlimpah. Padahal aku percaya orang sukses yang sesungguhnya adalah orang yang tahu bahwa nilai diri mereka itu bergantung pada diri mereka sendiri. Dalam arti kalau kita memiliki wawasan, kita memiliki karakter yang baik, kepribadian yang baik, itu adalah kekayaan yang sesungguhnya gitu. Apakah ada godaan masih untuk membeli barang-barang branded Kak, mungkin Kak? Nah jujur karena dari kecil aku diajarin sama mama papa aku untuk gak pernah minder hanya karena materi. Aku nggak gampang terlena barang-barang yang orang anggap keren atau wah gitu. Jadi kalau dibilang aku gampang tempted atau enggak, kalau melihat barang yang bagus atau banyak orang FOMO-in, aku termasuk yang nggak gampang FOMO gitu. Karena kamu diri sendiri Kak, mungkin ketika ada yang barang yang ingin kamu beli itu usahanya seperti apa sih Kak untuk mendapatkan barang tersebut? Nah ini kan salah satu contoh anak muda yang bisa dibilang tidak terlalu. Aku bersyukur banget bahwa aku dari tahap hidup dimana kalau menginginkan sesuatu itu udah nggak harus berjuang untuk membeli barang tersebut, tapi walaupun emang begitu, aku milih. Aku tuh mengeluarkan uang aku kemana. Kayak misalnya kalau orang ada yang milih ngeluarin uang mereka untuk beli tas atau beli baju, aku milihnya pengeluaran aku tuh untuk beli makanan sehat. Karena aku investasi kepada kesehatan atau tubuh aku sendiri, supaya mudah-mudahan selamanya sampai tua pun tetap kece gitu. Atau misalnya olahraga di Jakarta kan sekarang udah nggak murah ya, apalagi kalau olahraganya pilates atau yoga dan lain sebagainya, itu nggak murah. Jadi ya aku investasi terhadap hal-hal seperti itu karena olahraga membuat aku bahagia, membuat badan sehat, langsing. Jadi ya aku lebih milih kalau spending money itu kepada hal-hal yang bisa
mengescalate atau meningkatkan kesehatanku, penampilanku, dan lain sebagainya. Tipe yang memilih untuk single yang bisa ada barang yang mahal, carinya yang murah aja deh atau seperti apa? Kalau ada yang barang mahal tapi ada opsi yang lebih murah, bukannya aku secara sengaja mencari yang lebih murah, tapi aku percaya bahwa sebenarnya banyak barang-barang mahal adalah barang-barang murah yang dicap dengan merek lain gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali barang-barang di luar sana yang lebih ekonomis, yang secara kualitas dan secara keindahan itu sebenarnya nggak beda jauh sama yang mahal, karena mereka adalah dua barang yang sama hanya dengan label merek yang berbeda gitu. Jadi kita harus pinter aja saat kita lagi nyari sesuatu, apakah ada opsi yang secara kualitas nggak kalah tapi harganya lebih terjangkau gitu. Ada penunjang penampilan sekarang ya yang ternyata murah gitu ya? Nah, kalau untuk kehidupan aku sehari-hari, sebenarnya aku nggak terlalu sering gonta-ganti baju. Setiap hari ganti baju ya, setiap hari baju aku bersih dan diganti. Tapi lebih ke, aku nggak takut kalau orang bilang, ih kok bajunya itu-itu terus. Nah, cuman kalau acara-acara khusus kayak hari ini, acara award, acara besar, tentu ya sebagai public figure yang kerja di industri kreatif, ada stylist kan. Tapi kan meng-hire seorang stylist beda dengan membeli suatu barang untuk acara tertentu. Jadi tolong banget zaman sekarang di entertainment tuh ada stylist, ada makeup artist, ada hairstylist. Jadi itu lebih ke tergantung kondisi dan tergantung acara. Kalau sehari-hari kan tidak tergantung kepada mereka gitu. Artinya banyak ya kayak baju-baju lama yang masih Oh my god, banyak banget aku baju-baju bahkan yang aku masih punya dari zaman SMA yang masih aku pakai sampai sekarang. Tapi ya itu, aku belinya barang-barang yang berkualitas. Kadang-kadang ada murah dan tidak berkualitas ya. Murah pakai sekali langsung rusak, itu juga jangan, karena sama aja bohong. Kalau kita beli banyak barang murah tapi setiap sekali pakai rusak ya boros juga. Kita harus pinter, barang yang berkualitas, yang bisa tahan lama tapi secara harga terjangkau gitu. Oke, kemarin kemarin Nggak apa-apa. berulang tahun 2022 di Merdeka Indonesia. Ya. Mungkin gimana, apakah di umur yang baru ini ada capaian yang akan dicapai lagi? Nggak tahu kalau teman-teman lihat atau enggak ya, tapi kalau kalian ke sosmed aku, untuk pertama kalinya sejak SMA aku ngerayain ulang tahun. Kemarin aku ngadain acara cukup besar, banyak teman-teman artis, teman-teman non-artis juga yang datang, dan itu seru banget. Dan kalau misalnya mungkin teman-teman media bertanya, kok Cinta akhirnya setelah cukup lama mau sih ngerayain ulang tahun, biasanya diucapin aja nggak mau. Bisa dibilang awal tahun ini sempat ada perubahan dalam diri aku, karena salah satu orang yang berpengaruh dalam hidup aku bilang gini, Cinta, saat orang ucapin happy birthday ke kamu dan saat kamu merayakan ulang tahun kamu, itu sama dengan kamu nge-welcome atau menerima anugerah-anugerah dan doa-doa yang orang ingin berikan kepada kamu. Jadi bisa dibilang merayakan ulang tahun dengan orang itu juga ya seperti pahala, karena kamu menerima doa-doa baik dan ucapan yang mereka sampaikan kepada kamu. Nah, sejak aku menyadari itu, aku berpikir, oh iya ya, like selama ini nggak tahu kenapa aku selalu sembunyi kalau ulang tahun. Kayaknya udah waktunya deh aku menerima semua doa-doa yang orang ingin sampaikan ke aku, dan mudah-mudahan dengan begitu juga dalam setahun ke depan aku juga akan melihat hidup aku lebih ke arah yang positif lagi dan penuh berkah gitu. Jadi lebih ke arah berkah sih, aku merayakan karena aku percaya bahwa ucapan orang menjadi berkah. Karena orang banyak nggak tahu, tapi sebenarnya aku tuh introvert. Jadi kalau ada di lingkungan yang banyak orang kayak gini suka nggak nyaman dan stres karena effort kan untuk harus meng-cater ke semua orang. Tapi ya semakin dewasa semakin juga terbuka pikirannya, dan ya semakin nyaman juga dengan diri sendiri, nggak peduli apa kata orang gitu. Jadi akhirnya mudah-mudahan dari tahun ini dan seterusnya, walaupun mungkin nggak akan selalu ngerayain gede-gedean karena mahal ya, at least mungkin bikin dinner yang intimate, atau mungkin bikin kegiatan sosial yang juga bisa berbagi kebahagiaan dengan banyak orang. Ya kita lihatlah, mulai sekarang setiap tahun acaranya apa, tapi nggak akan selalu party karena itu nggak hemat guys. Hadiah istimewa nggak sih mungkin? Oke, ini aku tampung sama
yang ngasih tahu bahwa ulang tahun itu sudah baik loh? Manajer aku yang ngasih tahu aku. Jadi aku punya manajer yang aku anggap ibu, dan dia yang bilang ke aku dan menasihati aku bahwa saat ulang tahun tuh harusnya kita menerima doa dan ucapan orang-orang dan bukannya bersembunyi dan berpura-pura bahwa itu bukan ulang tahun kamu gitu. Nah, kalau hadiah, teman-teman yang kenal aku tahu bahwa aku sangat tidak peduli dengan hadiah, karena yang aku hargai adalah kehadiran mereka dan waktu yang udah mereka kesampingkan untuk bisa celebrate bareng aku gitu. Jadi kalau dari segi hadiah, nggak ada hadiah wow atau gimana-gimana aku dapet sih, tapi seneng banget tetap memang banyak teman-teman aku yang beliin parfum, ada yang bawain make up, ada yang ngasih alat pijet yang kalau orang olahraga alat pijetnya tuh agak kayak pistol tapi itu sebenarnya buat otot. Itu Daniel Mananta kalau itu yang ngasih, pas kan dia kan suka lari. Kalau dari pacar aku dia ngasih ini lucu, dia ngasih toaster, tahu kan, untuk ngebakar roti. Karena selama ini aku malas beli toaster sendiri kalau ngebakar roti di atas panci. Akhirnya aku bilang, ya udah deh kalau emang kamu mau beliin aku hadiah banget, beliin toaster, karena biar kalau ngebakar roti tuh nggak selalu pakai panci. Gitu. Banyak sisi unik dari kakak, salah satunya dengan konten kakak yang pakai Centong. Itu gimana sih, Kak? Iya, tahu nggak? Kadang-kadang aku aneh deh sama netizen, kayaknya emang susah untuk membedakan saat aku lagi bercanda dan lagi serius. Of course aku tahu bahwa makanan Indonesia yang berkuah itu namanya soto. Tapi emang aku lagi iseng aja ngomong soto. Karena kalau bahasa Inggris kita baca kata SO dan TO itu kan so dan to, soto. Tapi orang pada nulis shadow, shadow yaitu bayang-bayang, dan soto itu dua hal yang berbeda. Jadi soto kalau orang yang nggak bisa bahasa Indonesia bacanya akan soto gitu. Itu karena aku malas nunggu PU-nya bawa sendok. Akhirnya ya udah, aku kan orangnya apa adanya banget ya dan gak ribet. Jadi yang ada centong ya udah ambil centong aja, aku makan sotonya, aka soto. Tapi ada tahu sisi unik dari kakak ya, dengan kayak tadi salah satunya juga dengan Bakar roti pakai panci. Sisi unik apa lagi? Karena malas beli toaster, tapi akhirnya tahun ini aku dibelikan toaster. Thank you Basco. And ya, udah cukup ya teman-teman. Aku masih harus satu lagi. Hah? Ini IDN kan? Gak apa-apa. Habis pertanyaan ini IDN ya. Oke. Waduh. Aku selalu bilang gini, dan mungkin teman-teman tadi nggak di dalam. Kan semua manusia tentunya kalau memilih untuk menikah pasti hanya mau menikah sekali ya. Kita nggak pernah punya niat menikah 2, 3, 4, 5 kali. Nah, dengan kesadaran ini, dan tentunya aku bersyukur menjadi sosok perempuan yang memang independen, punya uang sendiri, tidak bergantung pada siapapun. Aku tuh saat nanti memilih untuk masuk jenjang pernikahan, mau make sure aku udah 100% yakin. Tapi fun fact buat teman-teman media, ya pasti dalam hubungan aku sekarang itu paling mendekati tingkat keseriusan yang bisa mengarah ke situ lah. Tapi kalau ditanya kapan, pasti nggak tahun ini, itu udah pasti banget ya. Tahun depan nggak tahu, tahun depannya lagi nggak tahu. Tapi kalau ditanya tahun ini atau dalam waktu dekat, itu udah pasti enggak gitu. Nggak tahu. Tanya Tuhan atau semesta. Tapi yang pasti gini ya, aku pengen ngasih pesan positif buat teman-teman di rumah. Jangan pernah terpaku oleh usia atau ekspektasi masyarakat, karena seringkali saat kita melakukan sesuatu berdasarkan pressure, hasilnya juga tidak akan baik. Abaikanlah kata-kata negatif orang lain, karena at the end of the day kebahagiaan kita tidak bergantung kepada mereka. Lebih baik kita melakukan segala sesuatu, mengambil segala keputusan karena pemikiran dan evaluasinya sudah matang sehingga bisa mendapatkan hasil yang paling maksimal. Tapi dalam kehidupan kita nggak pernah bisa predict apapun, jadi itu tidak pernah menjanjikan kesempurnaan juga, tapi at least you do your best untuk bisa memiliki masa depan yang stabil dan juga tenang gitu.